bedinya dia, bapaknya impor. Nah indukannya keluar 4 liter, makanya ini harganya mahal. Ternyata 5 juta di tahun kita kasih. Karena dia punya genetik bisa. Lumayan, soalnya kan mintanya apa namanya, biar ada bulunya dulu. Kalau misalnya langsung trepes habis cepat. Dia tuh nafsu, dia nanti kamu bisa bu, tapi nanti harus perhitungkan udah ini buat kemana. Dia pengen dibawa pulang juga ini. Beli terus bayarin pakan, jadi kita kasih makannya wajarnya. Dititipin sini itu ya. Dia apa efek negatifnya adalah menurunkan fit, turun lama-lama berkurang, dia merusak PCR. Jadi biasanya naik sehari harusnya target 100 gram, dia naik ini nggak nyampe, dia 100 gram naik. Jadi karena apa yang breeding itu jarang, jadi bakalannya itu susah. Ketika bakalan susah harganya mahal, potensi itu yang harus kita ambil. Jadi bakalan harganya mahal Pak sekarang. Dulu kita dapat bakalan bibit 1 tahun kemarin itu harga 60.000 bibit. Sekarang 65.000 nggak dapat Pak per kilo. Sekarang di atas 70.000 per kilonya. Makanya sangat menguntungkan ketika kita punya cempe saat ini. Panen, yang punya cempe saat ini panen Pak, kayak mendadak. Jadi udah mulai breeding tuh, setar di 50 ekor sekarang udah kayak mendadak dia. Dari cempe-cempenya itu tuh. Cempe kecil aja tuh harganya sekarang umur 3 bulan itu harganya udah minimal 800.000. Intinya kita peternak breeding itu disiplin Pak, disiplin dan kreatif. Nah disiplinnya ini masuk ke nanti metode breedingnya. Jadi cara dia mengawinkan, kreatif. Kalau kreatif itu dari segi pakan. Karena kalau breeding ini pakan kita hampir 70%-nya itu harus gratis. Boleh hijauan, boleh limbah pabrik, limbah pertanian. Nah, kreatifnya harus di situ. Kenapa dibilang 70%? Karena tetap 30%-nya dia harus butuh asupan nutrisi yang bagus gitu. Supaya apa? Supaya nanti hamilnya juga normal, melahirkan juga sesuai, sehat gitu. Indukan itu kita harus mempunyai riwayat yang dia punya anak kembar gitu. Tapi sulit ya Pak, sulit untuk saat ini, sulit. Karena kenapa? Karena memang populasinya di Indonesia udah mulai sedikit. Jadi dapat yang anak satu saja udah alhamdulillah kita dapat indukan. Jadi kalau bisa yang punya riwayat anak kembar, nggak sedarah Mas tadi ya, nggak sedarah. Karena kalau perkawinan sedarah biasanya pengaruhnya cacat, kematian, biasanya nggak sampai besar, biasanya nggak sampai umur 6 bulan dia udah mati. Kalau pejantan usia 1,5 tahun dengan bobot minimal 50 kilo. Jadi kalau betina yang lagi bunting itu dia butuh protein dan mineral yang lebih tinggi dibanding yang biasa. Jadi dia butuh kenyamanan juga. Jadi baiknya kalau misalnya dia sudah hamil terus memasuki lahiran,
Makanya kandangnya dia khusus kandang bersalin supaya tenang. Nah kalau dia tenang itu pengaruh juga ke keselamatan cempenya juga. Jadi harus dibersihkan. Jadi tempat dia melahirkan itu harus dibersihkan. Karena kenapa? Karena supaya dia nggak dihinggapin lalat. Biasanya lalat itu suka yang amis-amis ya. Nah kalau dia nggak dibersihkan, lalat datang, nanti takutnya bertelur di situ. Bertelur masuk ke dalam Ya, banyak kan gitu. peranakan. Nah itu bahaya Pak. Sampai belatungan. Itu yang menyebabkan dia majer itu seperti itu. Makanya harus tetap dibersihkan dia. Terus disuntik dengan antibiotik intravaginal disebutnya. Injek vitamin juga. Dia fungsinya untuk apa? Kalau ini dia fungsinya adalah untuk meredakan rasa sakit. Jadi kan lahiran itu sakit ya Pak. Nah ini yang fungsinya. Karena kenapa? Karena kalau nggak diantibiotik biasanya dia sakitnya kelamaan. Ada yang masih ngedeprok setelah lahir gitu. Karena dia nggak kuat itu loh Pak. Demam biasanya dia diiringin demam. Kalau nggak diantibiotik biasanya demamnya kepanjangan, dia berkepanjangan. Terus disuntik dengan vitamin supaya pulih dia, staminanya pulih. Minimal vitamin B kompleks. Diberikan air gula. Air gula ini untuk memulihkan energi. Jadi rasa manisnya itu biasanya untuk membuat dia seger lagi. Gula pasir apa gula merah? Gula merah lebih bagus, gula pasir nggak apa-apa. Terus pastikan ari-ari indukannya keluar. Jadi harus kita perhatikan. Jadi ari-arinya semuanya keluar. Itu jangan ada yang tertinggal. Nah kalau tertinggal harus kita panggil mantri atau dokter yang paham itu. Kalau zaman dulu harus dikeluarkan kan ya. Tapi kalau zaman sekarang cukup disuntik, itu dihancurkan dia. Suntikan khusus menghancurkan ari-ari itu. Biasanya dia ntar habis hancur, dia jadi nutrisi, jadi makanan di tubuh. Biasanya. Jadi masa nifas itu biasanya 40 hari sampai 60 hari. Sampai 2 bulan biasanya. Tapi seperti saya bilang tadi, masa nifas ini bisa dipercepat dengan kita pemberian nutrisi yang bagus, jadi makannya yang bergizi, itu nanti dia cepat pulih. Terus masa nifasnya dia cepat habis. Nanti masa nifas habis, dia birahi lagi. Biasanya seiring dengan berakhirnya masa nifas, dia diiringi dengan birahi. Dia birahi lagi. Dia ada hijauan pakan ternak. Jadi nggak harus bentuknya hijau. Tapi dia diartikan hijauan pakan ternak itu lebih dikuasai oleh serat. Jadi mempunyai nilai serat yang bagus. Di sini ada rumput gajahan, odot. Yang terbaru ini sekarang yang lagi musim disenengin sekarang, napier, pakcong, itu rumput dari Thailand. Dalam waktu 3 bulan ketinggiannya bisa 5 meteran. Gitu. Dia budidayanya cepat. Rasanya agak ada manis-manisnya. Terus empuk juga batangnya, keunggulan, terus nutrisinya lebih tinggi daripada rumput gajah. Rumput pakcong ini bisa 18%. Yang paling produktif, yang bagus untuk kita budidaya kalau jenengan udah mulai pengen ternak itu odot. Untuk rumput-rumputnya itu odot. Odot itu cepat pertumbuhannya, 2 bulan kita ambil, dia sebulan atau 2 bulan kemudian tuh udah lebat lagi. Semua daun-daunan di sini ada saya tambahin indigo vera, gamal, kaliandra, lamtoro. Ini nutrisinya semua bagus semua. Tapi untuk tingkat produktivitas atau budidaya yang paling bagus, pertumbuhan paling bagus dipegang oleh indigo vera. Dan nutrisinya tinggi. Nutrisinya indigo vera bisa di atas 20% PK-nya, protein kasarnya. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai HPT yang super, jadi punya nilai protein tinggi. Ada tapinya, tapi kalau dia pemberiannya tunggal cepat mendemi. Jadi karena nutrisinya tinggi, dia kalau pemberiannya tunggal sebelumnya tidak dikasih pakan penguat, biasanya cuma itu doang, biasanya
banyak kasus kembung, keracunan. Kayak daun singkong gitu. Daun singkong. Saya daun singkong seneng banget Pak itu Pak, kalau ada yang bawa ke sini. Daun singkong karet saya seneng banget itu, karena nutrisinya tinggi. Terus kita ada limbah pertanian, kulit-kulitan, kulit singkong, onggok, rendeng kacang hijau bisa, rendeng kedelai bisa, rendeng kacang tanah bisa dimanfaatkan. Onggok tahu Pak onggok? Onggok itu ampas singkong. Nah, kalau singkong ya berarti onggok singkong. Nah, kalau apa? Onggok aren ada tuh, tapi kalau onggok aren kita nggak sarankan karena dia bukan HMT, dia batang, dia kayu ya. Kayu yang diambil nutrisinya untuk bikin tepung aren tuh ya. Itu kita nggak sarankan. Kita sarankan onggok singkong, monggo kalau ada yang produksi onggok singkong boleh, kulit-kulitan, kulit singkong, terus kulit kacang hijau, kulit edamame atau kulit kedelai tadi yang dari Brazil. Jerami, kalau jerami itu kan semua limbah pertanian ya Pak. Jeraminya padi disebut damen, jeraminya jagung disebutnya tebon, dan yang lain-lain. Itu bisa dipakai Pak, semuanya. Bungkil-bungkilan, kalau bungkil ini biasanya yang sarinya diambil melalui proses pemanasan gitu ya. Dipanaskan dia, terus sarinya jadi kayak misalnya bungkil kelapa, bungkil kopra, bungkil sawit. Jadi sawitnya diambil sarinya jadi minyak sawit. Nah dia sisa bungkilnya itu sisa itu tuh bungkil disebutnya. Bungkil kopra Lain dengan ampas ya? beda dengan ampas gitu, beda dengan ampas. Terus bungkil yang bagus, bungkil kedelai ada konsentrat, kita sebut dia jenis pakan tapi kategorinya konsentrat Pak. Kenapa kita sebut dia kategorinya konsentrat? Dia sebagai sumber protein. Jadi kalau tadi hijau-hijauan sumber serat, nah ini sumber protein. Dia syaratnya apa? Nilai protein kasar, PK itu protein kasar. Protein kasarnya itu minimal 20%. Makanya Indigo Vera masuk ke dalam sini karena nutrisinya di atas 20%. Hijauan yang punya protein tinggi. Contohnya biji-bijian. Kacang tanah, kacang hijau, kedelai, semua. Terus kayak ada koro gitu, itu termasuk biji-bijian, semua itu punya nilai protein yang tinggi dan energi juga tinggi deh. Bungkil-bungkilan, bungkil juga termasuk ini, menyumbang dia proteinnya tinggi juga. Yang paling rendah bungkil sawit, dia proteinnya paling rendah, dia bungkil sawit itu di angka 12-15%, dan dia tidak disarankan untuk banyak melebihi 10% penggunaannya. Padahal wanginya enak banget. Jadi kalau kita nyium tuh enak banget wanginya bungkil sawit. Tapi nggak boleh dipakai berlebihan. Kalau berlebihan bisa menurunkan palabilitas. Soalnya kalau kita cium enak, tapi kalau kambing nggak suka dia sama wanginya. Umbi-umbian, singkong-singkongan itu termasuk sumber energi. Kulit singkong, ampas singkong itu sumber energi. Yang terakhir adalah mineral dan vitamin. Jadi wedus itu yang diperlukan adalah vitamin A, D, dan E, dan satu lagi vitamin B. Vitamin B ini nggak saya cantumkan karena ternak kita itu sudah memproduksi vitamin B secara alami di rumennya dia. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda kekurangan vitamin B, cukup kita kasih vitamin B kompleks, kita suntik vitamin B kompleks biasanya. Nah biasanya vitamin ini sudah ada di mineral, ini biasanya premix dia. Kalau udah judulnya premix, biasanya dia mineral yang punya kandungan vitamin A, D, dan E biasanya. Tapi harganya lebih mahal, sudah komplit tapi. Sama yang terakhir adalah herba kurkuma, herbal itulah ibaratnya, jamu-jamuan. Itu penting jamu-jamuan kita buat. Kalau jenengan pernah buat sebelumnya jamu untuk ternak, itu fungsinya bukan untuk menggemukkan. Jadi diminumkan jamu, kadang-kadang probiotik ini disalahartikan.
wah pakai probiotik difermentasi supaya wedusnya cepet gemuk. Diminumin aja, nggak usah dikasih makan kalau pengen cepet gemuk, kalau memang ini menggemukkan. Salah itu Pak. Probiotik itu fungsinya adalah, ini isinya adalah itu apa, bakteri yang positif, untuk mengurangi kadar bakteri negatif di dalam tubuhnya ternak. Makanya kalau ternak belum fermentasi, biasanya bau urinnya, bau kotorannya lebih menyengat. Kambingnya juga perengus, lebih perengus. Gitu. Perlakuannya itu bisa kita berikan dalam keadaan segar. Ada tapinya yang sudah dilayukan. Nah, ini yang perlu diperbaiki dari pola tradisional. Rajin ngarit, oke, boleh Pak. Banyak hijauan, oke. Tapi yang harus kita gunakan adalah pola yang bagus, gitu. Kalau peternak, petani tradisional senang Pak, wedusnya, sapinya dikasih makan hijau masih seger ya, hijau masih seger, breng. Padahal kalau menurut keilmuan itu salah. Jadi kalau mau kita ngarit sekarang, minimal dikasihkannya sore. Supaya apa? Supaya kandungan oksigennya, nitrogennya turun, supaya kandungan airnya berkurang. Gitu. Yang menyebabkan kembung itu diberikan dalam keadaan diawetkan. Nah, kalau diberikan dalam keadaan diawetkan ini ada beberapa. Disebutnya hai. Hai ini kalau pernah tahu hai itu seperti apa? Bukan, silase beda lagi. Kalau hai ini dia disimpan dengan cara dikeringkan. Baik itu pengeringannya dengan cara di sinar matahari, dikeringkan dengan sinar matahari, atau dengan pengering buatan. Itu disebutnya hai. Terus yang berikutnya pengawetan dengan cara silase. Tadi yang bilang silase siapa? Caranya seperti apa Pak silase? Ya, hiburan dilakukan dulu, terus dicacah, masukkan ke tempat tertutup. Ya, itu silase, betul. Tapi boleh juga, nah bagus dilayukan untuk mengurangi kadar air. Supaya apa? Supaya tidak busuk. Penyimpanannya nggak busuk. Karena kenapa? Karena penyimpanan itu kalau kebanyakan air nanti dia jadinya busuk. Gitu. Beda dengan fermentasi. Nah, silase ini beda dengan fermentasi. Silase ini menggunakan mikroba, tapi mikroba alami dari tumbuhan. Semua tumbuhan punya mikroba alami. Jadi lucu kalau misalnya dibilang proses fermentasi itu nggak bagus untuk ternak. Padahal semua ternak fermentasi Pak. Dikasih makan suket pun dia fermentasi. Masa wedus ini wedus fermentasian nggak bagus? Gitu, lucu. Nah, semua ternak fermentasi kok. Kalau makan rumput emang nggak difermentasi sama rumen? Di dalam itu difermentasi, dilunakan, terus baru dileburkan. Itu proses fermentasi. Nah, kenapa kita silase? Kenapa kita fermentasi? Untuk membantu meringankan beban rumen dia, yang harusnya energinya terbuang besar untuk fermentasi. Ini kita bantu dia di luar untuk melapukkan. Ketika dimakan dia udah empuk, nyampe di tubuh dia tinggal terserap. Jadi ternak nggak butuh banyak energi untuk mengurai. Sedangkan energi fungsinya bagusnya untuk apa? Untuk memproduksi susu, untuk memproduksi daging. Bedanya silase dengan fermentasi, masa silase itu dia lebih panjang masanya. Bisa sebulan dia baru bisa jadi gitu. Baru dia bisa menaikkan nilai nutrisi Karena alami ya. karena alami lama. Nah, kalau ini dibantu dengan bakteri buatan manusia, itu bakterinya apa yang dipakai? Bakteri positif yang disebutnya laktogen. Kalau bakteri negatif sebutnya patogen. Kenapa bakteri patogen itu harus dikontrol? Karena bakteri patogen itu yang menyebabkan kambing, domba, sapi nafsu makannya kurang baik. Karena terlalu banyak bakteri merugikan, kotorannya berbaunya menyengat gitu. Pokoknya kalau yang menyengat baunya itu terlalu banyak bakteri patogennya. Makanya jenengan jangan heran ketika ada sapi mencret, kambing mencret,
domba mencret pasti baunya nggak enak banget karena dia terlalu dikuasain sama bakteri patogen, bakteri yang merugikan. Harus dikontrol nih. Itu pakan yang mudah dan murah, Pak. Jadi kalau misalnya kita nanam itu mudah atau kita beli itu murah, itu pakannya. Terus bisa didapatkan di tempat kita beternak. Jadi misalnya kita beternak di sini, kita harus bisa memprediksi di radius 2 km dari peternakan kita. 2 km apa saja yang bisa kita ambil dari apa yang untuk kita manfaatkan untuk pakan ternak kita, itu harus dari sekarang ngelis. Kayak misalnya kebun jagung, berlimpah enggak, sedang enggak, terbatas enggak, jerami berlimpah, terus limbah pembuatan tempe terbatas misalnya, terus singkong wah sedikit, jarang ada yang itu harus kita udah ngelis dari sekarang. Termasuk pohon-pohonan yang ada di jalan, gitu. Dapat segar simpan segar, dapat kering simpan kering. Jadi kalau jenengan lagi berlimpah musim hujan, banyak nggak kira-kira Pak? Banyak toh. Kalau banyak jenengan diemin apa gimana? Ya jamin malah Diemin. itu di Nah sekarang udah dapet ilmunya Pak. Jenengan panen tetap disimpan untuk dipakai 1 tahun ke depan kek, 2 tahun ke depan kek. Kita simpan aja. Minimal disilase ya Pak ya. Dengan cara cukup dimasukkan ke tempat yang tertutup, udah. Dari tadi yang batasan domba itu kebutuhan nutrisinya protein kasarnya cukup 12-14%, karena dia biasanya makan rumput. Kalau kambing itu 14-19% kebutuhannya, jadi lebih tinggi. Makanya dari itu kita harus punya kesimpulan, kita harus punya pakan di sana yang mengandung serat. Apa seratnya di sana? Yang mengandung protein, apa yang akan dijadikan protein? Yang mengandung energi, apa yang akan dijadikan energi? Misalnya di sana dekat pasar nggak Pak? Limbah pasar bisa dipakai, kulit nangka bisa dipakai Pak, gitu. Kulit pisang bisa dipakai, bonggol pisang yang pisangnya udah dijual, kan masih ada bonggolnya, itu bisa dipakai untuk bikin pakan. Jadi kita bisa tolak ukur apa yang kita ternak nih, domba breeding. Oh domba breeding berarti dia nggak perlu sampai gemuk, dia hanya sebatasnya aja nutrisinya, cukup 12-14%. Nah, saya bisa dapatkan dari ini kita ramu, gitu. Bukan berapa persen, soalnya berbeda-beda Pak. Saya ngeramu di sini berhasil, dibawa ke jenengan di sono belum tentu berhasil. Saya bikin pakan di sini Pak, waduh saya gemuk, orang Cepogo nyontek pakan saya, apa aja pakan dicatat Mas, tek. Dia bawa ke Cepogo, gemukin, 3 bulan kemudian Mas, waduh saya nggak ada yang gemuk Mas, enteng semua gitu. Kenapa ya? Lah jenengan makan pakai apa? Sama kok di sini gemuk, di sono enggak. Ya iya jelas kekurangan energi. Karena di Cepogo itu dingin. Kalau dingin berarti energinya untuk mempertahankan suhu tubuh dulu tuh Pak. Konsep utamanya pakan tadi, suhu tubuhnya dulu dia dapat, baru setelah itu energinya dipakai untuk menyerap nutrisi. Kalau energinya habis untuk menyerap nutrisi, berarti nggak ada yang untuk jadiin dia daging, makanya kurus. Jadi dagingnya paling dikit gitu. Hijauan harus kepake, konsentrat harus kepake. Dia biasanya konsentratnya dulu kita kasih, penguatnya dulu. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika nanti makan hijauannya beresiko mengandung racun, itu dia sudah kuat dulu makan konsentrat. Nah biasanya kenapa? Kita kasih pakan konsentrat dulu setengah jam, 1 jam, atau 2 jam kemudian setelah makan konsentrat baru kita kasih pakan hijauan. Lalu hijauannya segar. Tapi kalau hijauannya fermentasi insya Allah aman. Ini ada disebutnya mikotoksin, kita bahas tadi. Jadi mikotoksin itu adalah toksin racun. Kalau di Indonesia yang itu dihasilkan oleh jamur yang tidak baik gitu loh, tidak menguntungkan. Bisa berupa fungi atau fusarium. Di Indonesia ini paling suka karena Indonesia ini tropis, lembab. Jadi
makanya jangan heran kalau kita orang Indonesia banyak yang panuan karena lembab dikit itu si jamur itu senang